Seorang dosen bantu di Yogyakarta melakukan pelecehan seksual berkedok penelitian atau riset ilmiah. Ya, pihak kampus UGM membantah pelaku adalah dosen dan hanya mencatut nama besar Universitas Gadjah Mada untuk meyakinkan para korbannya. Dugaan pelecehan seksual ini sempat viral di media sosial. Universitas Gadjah Mada yang namanya dicatut oleh BA untuk mendapatkan mangsa menyatakan bahwa apa yang dilakukan BA adalah kegiatan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan UGM sebagai institusi. UGM juga menampik bahwa pelaku adalah dosen, namun tercatat sebagai salah satu alumninya. Pengakuan seorang dosen bantu di Yogyakarta tentang penyimpangan seksual lewat media online membuat heboh jagat media sosial. Bambang Arianto meminta maaf kepada masyarakat karena pernah melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual via online. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, korban pun mulai angkat bicara tentang sepak terjang pelaku. Siapa saja yang pernah menjadi korban dan apa yang telah dilakukan oleh BA ini atau Bambang Arianto ini pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Salah satu diantaranya di studio kami sudah ada salah satu korban. Kita rahasiakan saja namanya, kita sebut saja di sini ada Mbak Bunga. Selamat sore Mbak Bunga. Selamat sore. Ya, kemudian pemirsa juga sudah terhubung bersama kami Kabag Humas dan Protokol UGM Ibu Iva Aryani dan juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama yaitu ada Profesor Purwo Santoso serta ada seksiolog Mbak Zoya Amirin. Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak. Iya, baik. Selamat sore. Pertama saya ingin ke korban dulu, ke Mbak Bunga. Mbak Bunga bisa cerita nggak apa yang dilakukan si BA ini kepada Mbak? Awalnya hari Kamis yang lalu, malam Idul Adha, saya membaca postingan teman cerita tentang ada dosen di Jogja bercerita soal swinger, berkedok penelitian. Saya langsung japri karena itu kejadiannya sama dengan yang saya alami tahun lalu. Ternyata orang yang sama. Berikutnya saya hari Jumat menulis. Jadi Bambang ini tahun 2019 menjapri saya, awalnya cuma nanya kabar saya, kemudian aktivitas saya, kemudian bertanya soal penelitian. Saya tanya, saya bilang, saya searching namanya, langsung searching. Waktu itu saya nemu dia dosen. Saya bilang, dosen kan udah bisa menulis, kenapa nanya penelitian sama saya? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang dia pengen diskusi gitu kan. Habis itu dia mulai pendekatan dari penelitian, karena saya melihat, oh dia dosen, dia dari Universitas NU, ada background kesamaan sama saya dari UGM. Karena itu saya mau menjawab, tapi berikutnya dia mulai mengarahkan ke isu itu, tapi tidak langsung satu hari ya, bertahap gitu. Jadi pada saat itu saya sudah langsung bilang, saya tidak tertarik sama isunya. Isu apa waktu itu yang disebutkan? Dia ngomongin soal isu swinger. Dia langsung bilang, ditembak isu swinger? Bilang, Mbak, saya itu mau bikin penelitian tapi saya bingung kenapa? Soalnya isunya isu yang tabu, dia bilang gitu. Saya jawab, kalau soal penelitian tabu kan sebenarnya di Indonesia banyak, ada penelitian soal prostitusi atau hal-hal yang tabu lainnya, tetapi kan itu tergantung bagaimana metodologinya, bagaimana risetnya, nulisnya, dan tujuannya apa, saya bilang gitu. Kalau nulisnya teknis tentang hal yang tabu seperti itu dan tidak jelas tujuannya, itu jadi semacam kayak buku biru, saya bilang gitu. Kemudian dia ngomongin soal swinger itu, akhirnya dia bilang, Mbak, untuk riset itu saya harus melakukan. Gimana ya pendapat Mbak? Saya bilang, nggak bisa seperti itu, peneliti tidak harus melakukan seperti apa yang diteliti. Mau meneliti pembunuhan, nggak bisa melakukan pembunuhan. Mau meneliti hal prostitusi, nggak bisa dong mau jadi prostitut juga gitu. Saya udah bilang begitu, tapi saya udah stop, saya nggak mau ngomongin soal isunya, saya cuman bilang penelitian itu harus jelas. Kemudian dia muncul pura-pura jadi istrinya, jadi istrinya bilang suami saya lupa logout dari Facebook Messenger. Kemudian dia nanya, Mbak, dia cerita soal swinger ya? Iya. Itu waktu gitu. menghubungi Mbak, yang istrinya pakai akun istrinya atau pakai akun dia? Suaminya, lupa logout bilangnya. Terus bilang, Mbak, saya bingung. Suami saya meminta untuk swinger gitu kan. Terus saya bilang, ya ditolak dong. Terus tapi saya nggak mau, saya dipaksa.
Saya bilang kalau suami memaksa itu udah nggak benar gitu. Terus tapi gimana ya, ya sudah mau melakukan apa enggak, kalau suami seperti itu saya bilang cerai, saya bilang gitu kan. Itu bolak-balik dia bilang tertekan sebagai perempuan. Ketika ada orang minta tolong sama perempuan, tentu saya mau mendengarkan. Saya pikir oh ini perempuan butuh ditolong, butuh didengarkan. Ternyata makin kesini kok kayaknya ini si Bambang juga deh. Saya mikir Curigaannya apa itu juga si Bambang? Karena dia kayak menikmati bercerita. Jadi ceritanya gini, kan tadinya bilang terpaksa, apa namanya, tidak bisa mengelak, tertekan, sedih, takut. Saya udah ketus jawabnya pendek-pendek. Berikutnya bilang lagi, Mbak, sudah kejadian semalam. Kejadian apa? Saya nggak bisa menolak, suami saya ngajak swinger, mereka menyediakan tempat 2 kamar begitu. Jadi terus gimana ya Mbak? Lo gimana? Saya bilang kalau saya kan nolak, Mbak udah melakukan gitu. Terus Mas Bambang janjinya cuma 1 kali. Saya bilang, itu janji benar atau enggak kalau saya nggak akan melakukan itu. Sampai spesifik ceritanya Mbak ya? Sama saya cuma sebatas itu, tetapi sama korban yang lain lebih detail. Dari mana Mbak tahu sama korban yang lain juga perlakuannya malah lebih spesifik dari itu? Oke, ketika saya memunculkan pengalaman saya, ketika saya speak up, ketika pertama kok 1 korban, kemudian saya, terus tulisan saya beredar di berbagai komunitas, banyak korban yang merasa senasib. Maksudnya, saya pernah loh dijapri dia dan sudah saya blok, saya marah, saya maki-maki, kan semua langsung menjapri saya. Dan ngasih screenshotnya, saya baca misalnya detail explicit content soal apa yang mereka lakukan, misalnya tukeran, ini begini, ini, misalnya melakukan hal-hal yang detail banget, dan menurut saya ada itu menjijikan. spesifikasi nggak para korbannya apa? Apakah memang mereka yang punya background pendidikan yang sama, atau mungkin ada kaum-kaum tertentu? Kalau dilihat kan katanya kaum-kaum intelektual yang menjadi korban, yang menjadi sasaran ya? Betul, kalau dari sekitar 60-an ya, 60-an korban yang sudah saya identifikasi atau sudah menghubungi saya, hampir semuanya orang yang educated gitu ya, berpendidikan. Dan kalau yang saya temukan mayoritas alumni UGM yang berhubungan sama saya ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari korban lain. Jadi Bambang ini punya kemampuan komunikasi yang bagus dan dia sabar melakukan pendekatan, tidak langsung, kalau langsung ketahuan. Itu Mbak, kan secara intelektual kalau orang-orang yang berpendidikan paling tidak ya langsung menolak dari awal, bahkan mungkin langsung blokir akun Bambang, tapi ini malah menampung cerita Bambang seperti halnya merasakan apa cerita yang dianggap tidak wajar itu ya. Betul, saya. Aneh kan Mbak? Jadi gini, Bambang itu melakukan profiling calonnya dulu. Ketika orang jualan online, dia akan pura-pura tertarik beli online. Ketika ke psikolog, dia akan pura-pura konsultasi. Psikolog juga ada yang kena sama si Bambang ini? Ada sekitar 15-an psikolog yang jadi korban Bambang, yang sudah misalnya saya udah identifikasi atau beberapa cerita sama saya. Ada beberapa psikolog yang juga menceritakan, bahkan Bambang ini datang ke puskesmas di Sleman, mau konsultasi. Kalau ke puskesmas kan harus pakai KTP segala macam ya, itu kan resmi ya konsultasi. Ternyata di depan psikolognya dia juga melecehkan, dia onani di depan psikolognya. Jadi kemudian tidak hanya psikolog ini, psikolog yang lain konsultasi, tetapi dia bercerita. Jadi semua kan jadi aneh, ini kok dia menikmati bercerita. Jadi kalau saya melihat dia itu kelainan seksualnya adalah kalau eksibisionis itu kan suka memamerkan kelaminnya langsung. Tapi kalau Bambang menceritakan aktivitasnya kepada semua orang yang disasar. Ini berbicara soal Bambang, katanya Mbak Bunga juga sempat bertemu sama Bambang setelah itu dan meminta Bambang untuk supaya meminta maaf dan membuat video ya. Kita coba lihat videonya ya Mbak ya. Oke, dan berikut ini pemirsa video permintaan maaf dari BA. Saya membuat rekaman ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Saya atas nama Bambang Arianto ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Selain berfantasi secara virtual tentang swinger, saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik. Oleh sebab itu, secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban, baik dari kampus UGM Bulak Sumur maupun yang lain, yang pernah menjadi korban pelecehan saya, baik secara fisik, tulisan maupun verbal, sehingga menimbulkan banyak trauma.
Saya juga meminta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam mencari target. Secara umum, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji tidak lagi melakukan kebohongan ini. Apa yang saya lakukan selama ini tidak diketahui oleh istri saya. Setelah ini saya akan menceritakan kepada istri saya dan meminta dia mendampingi saya dalam melakukan terapi secara intensif ke psikolog maupun psikiater agar bisa terbebas dari penyimpangan dan kelainan ini. Kemudian terakhir saya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan bila terbukti melakukan lagi, saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang ada. Terima kasih. Saya langsung ke Mbak Zoya, pengakuan dari Bambang Arianto, ada dorongan hasrat yang begitu tinggi, bisikan-bisikan mengenai fantasi seksual dan juga swinger. Mbak Zoya, tanggapannya? Pertama saya mesti meluruskan dulu mana yang merupakan penyimpangan perilaku seksual, mana yang bukan, gitu ya. Pertama, swinger itu bukanlah sebuah penyimpangan perilaku seksual. Swingernya sendiri itu adalah sebuah variasi, gitu kan ya. Kenapa? Karena yang bisa dikatakan penyimpangan adalah jika ini bukanlah hubungan seksual antara dua individu yang organik, gitu ya. Jadi dia membutuhkan hal-hal lain gitu untuk membuat mereka terangsang satu dengan yang lain. Dan kalau kita mengatakan penyimpangan berarti itu harus tertera di dalam DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Nah, sementara di dalam parafilia yang ada di dalam DSM itu tidak menyertakan swinger, misalnya seks party ataupun threesome gitu ya sebagai sebuah penyimpangan. Tapi karena ini bukanlah penyimpangan, bukan berarti itu juga oke aja dilakukan oleh pasangan gitu ya. Meskipun ini adalah sebuah perilaku yang misalnya konsensual, suka sama suka. Tapi jelas dalam kasus ini kalau misalnya ada eksibisionis seperti yang disebutkan oleh korban tadi, eksibisionis adalah individu yang merasa terangsang jika memamerkan alat kelaminnya atau memamerkan video-video dia melakukan hubungan seksual, atau misalnya dia merasa terangsang hanya dengan bercerita mengenai fantasi-fantasi seksualnya. Nah, ini semua yang tadi diceritakan itu termasuk dalam pelecehan seksual gitu. Itu sangat sesimpel itu. Gitu. Apakah seorang individu yang menyimpang berarti dia tidak bisa diproses secara hukum? Hati-hati ketika kita menyebutnya sebagai penyimpangan ya, ataupun benar-benar penyimpangan gitu. Ya, ini bisa jadi adalah celah hukum buat si pelaku gitu untuk mengatakan, oh ya, saya menyimpang, saya mau direhabilitasi, lalu dia bebas dari proses hukum. Menurut saya tidak. Gitu ya, kenyataan bahwa dia meminta maaf bagus, artinya dia masih memiliki kemampuan kognitif yang sehat. Nah, ini juga adalah tanda seorang individu yang mampu meminta maaf, segitu canggihnya memanipulasi dan menggrooming para korbannya dengan pelan-pelan melakukan pendekatan gitu, dan juga orang-orang yang berintelektual tinggi. Artinya individu memiliki kemampuan setidak-tidaknya prefrontal cortex kan, atau otak depan. Otak depan itu yang menentukan baik, buruk, dan benar salahnya seorang individu. Itu menyatakan bahwa dia mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Oke, dia menyimpang, tapi bukan berarti ya misalnya dia melakukan penyimpangan eksibisionis, lalu dia melakukan menceritakan mengenai fantasi seksualnya yang swinger gitu. Itu menandakan bahwa dia memiliki kapasitas untuk menentukan baik, buruk, benar, salah. Dengan kemampuan kognitif yang demikian, artinya dia seharusnya tetap berproses secara hukum, nggak bisa permintaan maaf. Oke, dia direhabilitasi. Tapi tetap rehabilitasi ini harus ada dengan penjara juga sebaiknya gitu ya, karena sudah ada pelecehan. Nah, sekali lagi mungkin kalau bisa saya curhat, saya sangat menyayangkan ya dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah tertera dalam pasal 13 dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya, gimana caranya untuk memberikan terapi khusus kepada para korban gitu ya, dan bagaimana memperlakukan secara hukum, dan juga apa perilaku rehabilitasi yang dibutuhkan oleh para pelaku, sehingga ketika dia nanti keluar dari penjara gitu ya, dia juga tidak akan melakukan ini lagi di kemudian hari karena dia sudah mendapatkan rehabilitasi yang sesuai. Karena seperti kita ketahui, kalau dia memang mengidap salah satu parafilia yaitu eksibisionis, artinya dia tidak akan bisa sembuh, tapi setidak-tidaknya dia bisa punya perilaku yang bisa dikontrol di kemudian hari. Fantasinya sendiri boleh, ya kan? Kalau dia punya fantasi untuk swinger dan segala macam boleh, tapi yang membuat dia menjadi salah karena dia mengekspresikannya kepada orang lain dan menjadikan itu pelecehan seksual karena membuat ketidaknyamanan seksualitas dari orang lain ketika dia menceritakan, apalagi kepada Mbak Bunga, ada pemaksaan gitu, pura-pura jadi istri, ini itu, ada banyak manipulasi yang dilakukan dan membuat ketidaknyamanan seksual dari Mbak Bunga ini gitu.
Oke, Itu kira-kira baik. dari saya. Nah, kita juga ingin mendengar nanti suara dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama, ada Prof. Purwo Santoso. Kita ingin tahu karena sebetulnya katanya tadi si Bambang ini sempat menjadi dosen bantu di sana. Kita ingin tahu seperti apa sebetulnya perilaku Bambang selama di sana, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.